Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Memang saya udah sekian waktu tidak lagi mengupload video. Dan pada saat saya kemarin mengupload video, saya kaget saat mencari channel TIJ. Nah, saya tidak menemukan channel YouTube Tengku Iba Johar di YouTube. Dan saya mencoba menggali, ternyata beliau memakai channel YouTube yang lain. Di sini sobat, setelah saya lihat videonya, memang channelnya TIJ ini telah dihapus di YouTube. Dan karena penasaran, saya mencoba mencari di mana pernyataan atau di mana beliau memberikan klarifikasi tentang lenyapnya channel yang dia miliki. Dan mari kita simak sobat klarifikasi dari TIJ yang terkait dengan lenyapnya channel yang bersangkutan di YouTube. Ayo kita saksikan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Aduh, teman-teman, akhirnya rungkat juga channel TIJ. Dari 2011, di 2023, akhirnya channel itu tinggal menghitung mundur saja. Dalam beberapa hari ini, hilang dari peredaran. Untuk teman-teman yang masih setia menunggu live TIJ, silahkan sampaikan ya bahwa ini channel baru TIJ. Kalau masih berkenan, silahkan nonton. Tolong sampaikan pada sahabat-sahabat kita semua ya. Nggak bisa, udah kena 3 klaim. Tinggal hitung mundur aja, lenyap itu channel saya. Berbagai cara pingin dilenyapkan channel TIJ, akhirnya berhasil mereka. Lenyap sudah, lenyap. Jangankan channel, kita aja rungkat. Nggak berhasil persekusi TIJ, channelnya dipersekusi. Nggak masalah, kita buat lain. Banyak yang ngincar channel saya supaya rungkat. Bukan pakai hacker, bukan. Memang kan ada video yang saya up, video mereka itu yang diburu. Sengaja memang saya up. Kan semakin kelihatan. Panik, takut. Pokoknya kasih tahu teman-teman yang lain ya. Ormas aja bisa rungkat, nasab aja bisa rungkat, channel masa nggak bisa rungkat? Rungkat lah. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi membayar jasa orang lain menurut informasi seperti itu. Kalau mereka nggak bisa. Jadi pakai jasa orang lain. Bukan, Bahar bukan dia. Nggak ada yang kena video dia satupun. Kalau dia nggak main begitu. Cuman bersatu rame-rame menghantam. Nah, karena ini bukan Bahar yang take down. Bukan. Kemarin waktu sama Bahar udah hilang itu. Ini ada konspirasi ya. Channel ini ekstra hati-hati, nggak peduli. Kalaupun harus rungkat lagi nggak peduli. Berarti udah berbagai upaya saya lakukan untuk menyelamatkan, nggak bisa. Ya sudah, apalagi. Jadi sobat, kalau kita lihat dari pernyataan TIJ ini, dia menyatakan tadi bahwasanya ada 3 klaim yang ditujukan kepada dia yang mempunyai channel ya. Nah, di sini kalau kita nilai memang ada klaim dari YouTube kepada channelnya TIJ. Dan ini dia juga ngasih tahu bahwasanya ada video-video atau mungkin video orang lain yang di-up oleh TIJ, dan dia mengatakan bahwasanya ini dilakukan dia dengan sengaja. Dan dia juga menyatakan bahwasanya kalau menurut info yang dia terima, ada pihak lain juga. Ya, dia menyatakan tadi memang orang bayaran untuk mengincar channelnya dia. Dan tadi dia menjawab pertanyaan ya dari live-nya dia, apakah ini terkait dengan Habib Bahar Smith. Dan dia tegas mengatakan bahwasanya ini tidak terkait dengan permasalahan dia dengan Habib Bahar Smith. Dan dia juga mengatakan bahwasanya dengan Habib Bahar Smith mungkin ada video dia juga yang diklaim ya. Dan dia menyatakan bahwasanya itu sudah selesai. Jadi ini memang kelihatannya bahwasanya lenyapnya channel TIJ ini, yang pertama memang tidak terkait dengan Habib Bahar Smith.
dan dia mungkin mencurigai ada pihak lain lah yang memang melakukan klaim terhadap dia selaku pemilik channel. Dan di sini memang dia nggak ungkap sobat pihak lain itu siapa, yang menyatakan bahwasanya udah ada 3 klaim yang ditujukan kepada dia selaku pemilik channel Tengku Iqbal Johar. Ayo kita simak lagi sobat. Mungkin di sini agak lebih lembut daripada kemarin-kemarin, cuman lebih menyengat kayaknya. Lebih menyengat di belakang layar. Lembut berbisa bang, iya. Lembut semakin berbisa. Rungkat! Channel TJ Rungkat. Ya sudahlah teman-teman, saya pengen bersedih dulu ya. Channel saya Rungkat, pengen nangis-nangis dulu. Sampai bengkak mata saya, nanti kita live lagi malam. Bentar ya, izin pamit, saya mau nangis dulu. Untuk yang men-take down channel saya, yang merungkatkan channel saya, mudah-mudahan bahagia selalu ya. Lihat apa yang akan dilakukan TJ ke depan. Hancur channelku yang sudah bertahun-tahun ku bina. Bina salah sudah. Untuk menghibur diri, saya ingin mengatakan kepada kita semua, jangankan channel, nyawa kita pun bisa rungkat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sobat, kalau kita dengar tadi bahwasanya TIJ akan live terus di channel dia yang lain, yaitu Simbanya TIJ. Nah, di sini ada sedikit hal yang disampaikan bahwasanya di sini akan sedikit lebih lunak ya. Mungkin kalau kita tafsirkan, kalau channel TIJ yang kemarin agak lebih keras. Nah, kemungkinan kalau untuk channel yang Simbanya TIJ yang dia ya mungkin subscriber masih kecil ya, dia juga mungkin tidak sekeras lah kalau kita tangkap, tidak sekeras yang disampaikan di channelnya Tengku Iqbal Johar. Dan di sini memang kelihatan sobat, mimiknya dari TIJ sih sebetulnya ya cukup, kalau kita lihat ya, cukup menyesali lah atau cukup kecewa lah, karena channelnya dengan subscriber yang cukup besar ya, mungkin kemarin itu udah sekitar 700 ribuan ya kalau nggak salah ya, dan tiba-tiba lenyap gitu loh. Memang yang udah dia rangkai atau dia mulai di atas 10 tahun yang lalu ya, cukup sayang sih sobat, karena kalau memang udah diklaim 3 kali lebih ya, mungkin ya otomatis lah itu akan di take down oleh YouTube. Dan dari apa yang disampaikan TIJ ini sobat, kalau saya memberikan pendapat lebih kurang seperti ini. Ya sebetulnya memang kita akui ya, TIJ ini memang dari awal itu memang mengkritik pendobolan yang kita kenal, yaitu orang-orang yang membuat konten. Sebenarnya konten itu hiburan, konten itu cuma untuk sebagai acting atau ya semacam drama gitu. Namun sebagian besar masyarakat tidak mengerti bahwasanya itu hanya konten hiburan, karena mereka membuat konten itu seolah-olah real, dan memang pada saat itu memang tidak dikasih tahu bahwa ini konten hiburan, yaitu awalnya adalah konten penggerbekan dukun santet. Dan pada saat itu sobat, yang bikin konten ini ya orang-orang yang punya yang punya ilmu pesantren atau santri lah, dan juga ya mungkin dikenal selaku ustadz. Dan ini memang pada saat itu mungkin 2 tahunan yang lalu itu cukup menghibur ya, banyak penontonnya, jadi subscriber mereka cepat dan mereka membesar channel YouTube-nya. Nah, muncullah TIJ yang dengan beraninya itu mengkritik dan memang mengetahui bahwasanya itu cuma konten hiburan berbalut agama gitu loh. Ada sholawat, ada kata-kata wallahi, ada juga yang berjanji bahwasanya ini konten ini yang real gitu loh, menyatakan dengan beraninya gitu loh bahwa ini adalah konten yang real. Ya sebut saja sobat, pada saat itu yang cukup berani memang Gus Idris, yang pada akhirnya juga ya bermasalah hukum gitu loh. Ada Ujang Bustami, ya memang Ujang Bustami ini yang pertama sekali membuat konten-konten yang seperti itu gitu loh. Ya konten
Ujang Bustami ya memang cukup menghibur, karena Ujang Bustami ini juga beberapa waktu sebelumnya memang sering hadir ya di channel-channel, maksud saya di televisi nasional. Nah, TIJ dengan segala keberaniannya itu mengkritik Ning Siti Nampi, Kang Ujang Bustami, Gus Idris, Gus Samsudin, sampai kepada Ustadz Danu. Dan terakhir-terakhir ini, mungkin dalam setahunan ini, dia kerap sekali mengkritik para habaib. Baik itu Habib Bahar, Habib Rizik. Terus ya pada awalnya ya Habib Ja'far ya. Ja'far ya memang sebelumnya menjadi sahabat baik dari TIJ gitu pada saat itu. Nah ini sobat, jadi kalau kita lihat permulaan munculnya dan melejitnya nama TIJ ini memang pengkritikan dia terhadap upaya-upaya pembodohan publik gitu loh. Namun karena akhir-akhir ini sering mengkritik para habaib, tentu memang ada beberapa yang sebenarnya TIJ juga harus hati-hati ya. Karena YouTube ini juga punya aturan main yang jelas gitu loh. Dan itu memang tadi diakui sendiri oleh TIJ bahwasanya dia meng-up konten yang mungkin berasal dari pihak lain ya. Nah, di sini ada klaim lah yang diajukan kepada TIJ. Ya, ini memang konsekuensinya sobat. Dan dengan tutupnya atau lenyapnya channel TIJ Tengku Iba Johar yang cukup besar itu, nah, TIJ akan bermain di atau akan live di channelnya mungkin yang lebih kecil, masih 30 ribuan subscriber. Dan kita berharap sobat TIJ jangan sampai lagi lah channel yang baru kecil, yang baru dia ini jangan sampai lenyap, karena memang sedikit banyak penggemar TIJ, subscriber TIJ ataupun netizen lainnya selalu menunggu live-nya TIJ. Dan mudah-mudahan kita berharap TIJ akan lebih hati-hati lagi dalam mengkritik ataupun meng-up konten-kontennya dia, sehingga tidak terjadi lagi take down oleh pihak YouTube. Kalau kita lihat ya mudah-mudahan ya sobat ya, tadi beliau bilang bahwasanya di channel yang baru ini mungkin lebih soft lah, lebih lunak lah dibanding di channel Tengku Iba Johar yang udah di take down oleh YouTube. Baik sobat, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.